Oke, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya antara memerintahkan kebaikan dengan melarang kejelekan atau melakukan kebaikan dengan menjauhi larangan itu lebih sulit menjauhi larangan. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang luar biasa dan hatinya suci, yang sampai tingkatan irfan billah, yang bisa secara keseluruhan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang kenapa? Kenapa pas syahwat itu luar biasa sampai-sampai orang itu untuk menghindari hal-hal syubhat itu melarat sekali. Kenapa? Setan. Yang kedua apa? Setan itu kan dari luar. Setan kuat memang luar biasa, tapi tanpa bantuan dari orang-orang dalam ya, unsur-unsur dalam itu tak bisa dah. Setan itu kan merupakan gangguan, sengajak orang yang melakukan kejahatan itu kan dari luar setan itu kan setan itu kan makhluk lain dari bangsa jin itu, bangsa iblis. Betul setan itu. Sedang kedua apa? Ternyata hawa nafsu. Indonesia-nya kan sambung hawa nafsu. Nafsu hawa itu keinginan, nafsu itu jiwa. Jadi jiwa itu ternyata memiliki junudun. Tahu junudun? Apa junudun? Jundun min junud. Jundun. Tentara kecubaan sejumlahnya 10. Jadi nafsu itu ya, wa junudun nafsi asratun. Pasukan jiwa itu si cuba ini. Pasukan jiwa itu si cuba itu memiliki 10 tentara. Artinya namun pasukan ini kemudian keluar dari batas normal, itu kemudian bisa mencelakakan diri, membuat orang itu melakukan kemaksiatan. Itu masih jiwa ya. Apa saja itu 10 pasukan yang ada di dalam jiwa orang itu? Pertama hirsun, tamak. Yang kedua syahwat. Yang ketiga cerai. Nomor 4 ar-raghbah, obsesi. Tahu obsesi? Tero. Raghbah itu obsesi. Tero kalampi, tero ngakan ini itu raghbah itu. Itu pasukan jiwa. Mun tak dikendalikan, aduh apa itu mana? Postapos itu apa itu. Kalampi misalnya. Mun tak ditahan, tak dikontrol, aduh. Waktu masa pasar beli kafe kan ya? Beli kafe. Ini ya, beli kafe. Jangan orang ya, bebini itu jen banyak pesena, lerekan aja lancang kafe kalampi ya. Bener ya? Bener kan rebinian kafe ya? Bener ya? Binian itu jen banyak pesena, itu jen lerekan aja lancang itu. Keurusan ping shopping gitu. Jadi mun ane pesero kan lerekan bak pendak. Oh lah cokap apa besi tak kuat, besi tak nukel misalnya. Semakin banyak uang, orang larikan jelancong orang. Dima boleh. Oh kapir bah. Mengapa mun ibni sekali belum cuman besi apa banyak itu beretas itu, mun pas shopping di mall. Kenapa ar-raghbah? Nah ini raghbah ini ya, keinginan. Itu pasukan jiwa ada 10 ini. Makanya orang mudah melakukan kemaksiatan karena dikepung oleh sekian pasukan jiwa yang kadang tidak mudah dikontrol. Cerai oleh banyak. Oleh kor ada kontrolannya, mempahbui kapi, ya kan? Jadi menjadi Al-Quran itu jangan pernah kamu menggenggam harta kamu itu dengan begitu kuat. Dan juga kamu jangan melepasnya dengan begitu saja. Orang minta ya. Tanpa sebenarnya apa sih belanja. Tapi jangan tekuk terus. Itu bahaya. Itu namanya cerai itu. Cek man loman, gelu, cek rek gelu. Ada kalanya berbagi, ada kalanya kakan itu ya cerai itu orang. Rata-rata orang cerai ya. Iya, cerai. Biasanya jen banyak biasanya jen cerai. Apa? Jen tahu cek pesirwa nyaman. Mungkin tak banyak cena ya, mungkin tak banyak pesena. Orang robek ente ini ya.
Contoh. Ini pasti 10.000. 10.000. Ke orang yang pendapatannya tiap hari itu 100.000. Berarti 10.000 di 100.000 itu berapa persen? Mak 1%. 10.000 dari 100.000 itu berapa persen? 10%. Mun pas sebodok orang entar kalau mana orang jadi ya. Saya pendapatnya tiap hari itu 100.000, minta bisa 10.000. Bagi ya 10.000. Jadi 10.000 lah, 1.000 rupiah. Benar ada pendapatannya 100.000. Bodoh orang bermain minta 1.000. Bagi. Mbak 1.000 yang kali 90.000. Itu kan hanya 1% kan ya. Coba sekarang ben Allah pasoki. Ini bisa 1 miliar. Gelak 10.000, 10% kan dari pendapatannya. Sekarang ben Allah saare FDI pendapatan 1 miliar. 10% dari 1 miliar berapa kena? 100 juta. Umpah bodoh firman minta 100 juta FDI tak FDI jelahu kan 10% padahal kan pada ben gelak 10.000 lah. Ada apa mulana? Kadang yang tak kepi ya kadang semakin orang itu tahu kan yang mana bisa semakin jerek nyaman bisa semakin jerek itu ya. Itu namanya apa? Asuhu. Itu termasuk apa? Pasukan di dalam jiwa orang. Ada 10 asuhu. Terus ada ki jiwa, lain ki ning hawa ki lain itu. Terus al-qaswah, geliate, suul khuluq, akhlak jelek, wal amal. Apa ini? Hayalan. Wa toma. Itu mun cerai awalong bon toma aja ada teguna apa jangan. Mun cerai awalong bon toma itu ada teguna apa? Tak pernah keluar, yang maka lemah terus. Oh, bahaya aja. Kan beda orang soki endi 90 sape. Tatanggena miskin endi sape setong. Karena sesokiria asuhu cerai ben atoma utama maka benar saya pikir apa? Berema saben kok 90 area kena dadi 100 saya pikir berema carana saya tatang ke setong ruan di sampai tong ruan bisa epa gemet kala epa polong ben sabena dadi mari kena 100 landi sang bolo sanga ki korang tatangganan di setong cokop karena tatang keben orang soki setoma ben cerek maka kemudian gemet di tatanggana roh tong setonga kapienna epa gemet ben tatanggana ya toma aja dah. Paham ya? Bersepuluh. Makanya orang melakukan maksiat itu lebih mudah kan dikelilingi oleh 10 pasukan di dalam jiwanya. Tama oleh manja. Tero. Oleh kengja keluar batas. Orang yang tidak punya hasrat untuk ini itu aro ta'ala ko juga nang sebenting kau akan setia laku tak ampu nang itu bah tidak punya daya tidak punya dorongan untuk melakukan hal-hal yang positif keng mon apa ya apa itu invasi itu tak terkontrol nah itu saya bahaya itu toma itu wal kasal malas al kasal orang yang malas apanya Ikhwanus syayatin orang malas itu kanjana setan. Padahal setan tidak sih malas ya. Bapak setan malas. Ada sejak Nabi Adam sampai sekarang itu setan tak pernah pensiun untuk agoda manusia. Semangat setan itu. Berarti kocak kanjana setan. Sangguna benih kocak kanjana setan lebih salah daripada setan. Setan itu muncul nggak maja karangannya Ibnu Al-Jauzi, tablisul iblis itu. Cara setan agoda manusia. Bagian kiai, bodoh ulama, bodoh setan kiai. Ustad, bodoh setan ustad. Sesuai dengan profesinya. Presiden, bodoh setan presiden. Orang awam bodoh, harus saya agoda benih kiai, benih setan kiai, benih setan ustad. Tapi apa? Setan awam bodoh padang itu.
bertingkat-tingkat sesuai dengan kehebatan yang akan digoda. Bun tak bu ambu setannya, tak bu ambu. Tak bu ambu. Tapaan benar aku fokus, kuda men setan ki. Karena setan tujuan setan apa? Aku udah manusia supaya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La'uwiyannahum ajmain, akan saya goda mereka itu. Dan pada pernah cerita kok kiai antara kah masjid. Kiai antara masjid bu. Kemudian pada kubangan najis kubangan. Tacapur sokona kiai, tacapur. Masya Allah najis mulai tente sarong. Sangguna kubangan itu jet ibri ibn setan. Mari kiai jadi tak ngimami di masjid mari jemaah kalang kabut. Yang kedua kalinya ibri kubangan boleh sesamar dari pandangan kiai tiga itu terperosok ke lubang itu. Masuk angku kiai jadi. Masya Allah najis boleh. Boleh ke mana boleh. Akan tente sarong untuk berangkat ke masjid. Ada kiai bener kan. Enggak sih tak bener, masya Allah, nggak punya ngeromah wah malah kau najis kan ya. Ada kayak pakun nih mikir jaman masjid. Yang ketiga kalinya apa kemudian pas bodoh orang onjoran, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Aduh, ampun kiai, kadin to ngereng, gula seman dua mbian ke masjid. Meta kok tak furusok boleh. Oh engke, ngereng alhamdulillah, mbian nih orang bagus, engke alhamdulillah kiai. Langsung berangkat, ke masjid. Orang yang ngantar aki ini pada masjid tak masuk. Bah, mari siapa juga ngabun kok. Wah ampun tak langkung ya. Buat apa mata anda? Akhirnya pas ngawala. Alhamdulillah ya, anda gak dinto. Sangguno gula setan. Mak ngabun aja. Cuk gula takjub kambian ya. Maksud takjub kati mana apa ya? Pertama mbian kasak tak berusok, najis mulai kasak. Pas boleh ke masjid. Kalau untuk Allah pas ada buka malaikat, ada kayak fokus lah. Karena fokus pahalanya, maka separuh jemaah naroh. Tusana kiai ben keluargana paleper dihapus. Yang kedua kali itu campur boleh kan? Najis boleh mulai, asarongan boleh si anyar, entar boleh ke masjid. Karena sapur pakun, karena tujuan pakun tahu walaupun najis. Apa jangan Allah? Ya Allah. Ada fokus nomor 2 jamaah masjid roh. Dosa sana sapor. Sini mertelok gula ko boter ke. Mun mbian pas tak furusok najis mulai boleh anggu sarong pas abeli ka masjid gula ko boter gara-gara mbian sapor nikah pakun berjuang aku ya pojong jemaah tak kok sakampung nikah ke pas sapora ben Allah. Kan kalah gula gambian Pak. Jadi marah bayangkan setan itu ya. Jadi nolongi kiai jadi ya supaya sakampung tak sapora ben Allah Subhanahu wa taala. Mak bisa ya setan nolongi kebaikan padahal niatnya adalah coba. Diti focung setan nggak laga setan. Setan tak pernah pensiun ya. Sebenarnya saya cuma pensiun cuma setong apa preman. Ya, preman pensiun. Setan tak pernah pensiun. Itulah alasannya kenapa orang itu sulit melakukan atau menghindari kejahatan karena jiwanya sudah dikepung oleh apa? Junudun. Apa junudun? Tentara-tentara yang tak dikontrol itu akan membuat orang itu terperosok kepada kejahatan-kejahatan. Ada jiwa, ada nafsu, ada hawa. Hawa itu ada 14 pasukan yang akan kita bahas insyaallah besok. Demikian semua bermanfaat.